Nekat sih awalnya pas ada nekatnya juga sih. Terus terang nggak ada kesiapan gitu, karena saya sama sekali nggak ada pengalaman. Saya cuma bisa bikin kopi. Kalau kita nggak coba, kalau kita nggak yakinin, kita juga nggak akan tahu nih. Selamat datang di Entrepreneur Next Door episode kali ini. Sebelum kita bincang-bincang dengan seorang pemilik coffee shop yang ceritanya nih keren banget, saya mau menyapa dulu teman-teman semua. Selamat datang kembali di channelnya Lestari TV episode Entrepreneur Next Door kali ini. Tujuannya seperti biasa adalah kami ingin mengambil cerita, pengalaman intisari dari para pelaku usaha, wirausahawan, bukan ilmunya saja, bukan usahanya, tapi lebih ke mereka punya di dalamnya gitu ya, inner circle, why-nya mereka. Karena itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang menonton. Nah, sebelum kita ngobrol, ayo dong kalau boleh di-subscribe dulu Lestari TV ini, di-like dan di-sharing ke semua teman-teman yang ada. Udah, bener nih udah. Kalau udah ya udah, kita masuk bincang-bincangnya dengan bintang tamu spesial kita episode kali ini. Mas Adrian Nur. Ya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kalau di YouTube mesti gitu, Mas? Oh gitu. Tergantung nontonnya kapan soalnya. Terus saya juga harus jawabnya selamat pagi, siang, dan malam juga. Boleh juga gitu. Siap. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah baik. Nah, mungkin boleh perkenalan sedikit nih. Mas Adrian ini, ya tadi namanya sudah disebutkan. Mungkin backgroundnya atau hobinya mungkin. Oke. Atau kata-kata mutiara. Oke, nama saya Adrian. Saya background untuk di F&B sama sekali nggak ada. Oke. Saya bukan background di F&B, tapi saya pernah bekerja sebelumnya sebelum ke Bali. Itu saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ditempatkan di salah satu bank pemerintah sebagai outsourcing. Outsourcing. Ya. Ditempatkan di Bali. Bukan, di Jakarta waktu itu. Waktu okay. sebelum pindah ke Bali. Itu. Nah, saya pindah ke Bali ini di tahun 2014. 2014. Ya. Oke, nah sekarang kan dikenalnya kan sebagai Mas Adrian Nur 25 PM ini. Oke. Nah, tadi saya surprise juga tuh, nggak ada backgroundnya di F&B. Ya. Dulu tadi seperti diceritakan. Nah, akhirnya apa ya? Mungkin nekat atau ada angin apa? Tiba-tiba buka coffee shop gitu tuh. Nekat sih awalnya. Pas ada nekatnya ada juga nekatnya, sih. Okay. Tapi pada saat waktu saya pindah ke Bali, sampai di Bali ini saya nggak punya pekerjaan, jobless. Oke, saya nggak punya pekerjaan kurang lebih sekitar 4 bulanan. Nah, selama 4 bulan saya nggak ada kerjaan di sini, dan tiba-tiba saya coba cari lowongan untuk lowongan pekerjaan ada di coffee shop. Nah, mulailah dari situ saya coba ngelamar situ, dan saya diterima di situ sebagai barista, dan mereka pun nyarinya yang nol pengalaman, belum tahu pengalaman untuk sebagai barista. Karena saya juga bukan barista yang bisa bikin kopi, bukan sama sekali. Dan saya juga nggak minum kopi, gitu. Tapi karena saya butuh penghasilan nih, kepepet nih. Iya, karena nggak punya pekerjaan gitu kan. Akhirnya ya udah, kebetulan juga diterima. Ya udah, saya coba untuk pelajari di situ. Gitu. Jadi pas masuk diterima belajar menjadi barista ya? Iya, belajar bikin betul. Kopi. Belajar bikin kopi. Nah, terus gimana tuh rasanya pas belajar? Langsung, kan ada tuh yang bisa menikmati, atau langsung rasanya susah, gimana kalau Mas Adrian? Ya, susah sih awalnya ya, karena ternyata bikin kopi itu nggak gampang. Kalau kopi saset gampang ya? Tinggal digunting, aduk, selesai gitu. Nah, kalau kopi yang seperti di 25 PM ini, atau yang dulu itu, saya lihat, waduh, ternyata nggak gampang ya, banyak cara gitu kan, dan harus ada step-stepnya gitu.
Nah, terus akhirnya kan singkat cerita pasti jadi bisa gitu ya. Udah Iya. dibilang barista udah masuk lah ya, saya Oke. bisa bikin. Nah, saya mau lompat sedikit. Lalu pas dari barista memutuskan untuk bisa buka coffee shop. Oke. Itu berapa lama dulu sebelum dijelasin? Kira-kira pemikiran nekatnya ini nih? Untuk di coffee shop pertama saya 3 bulan. Oke. Setelah 3 bulan, coffee shopnya tutup. Oh. Ya, terus saya pindah ke keberangkatan domestik di salah satu coffee shop juga. Coffee shop, oke. Di sana saya dapat kurang lebih di sana pengalaman 1 tahun. 1 tahun, oke. 1 tahun di sana, persis 1 tahun. Kemudian saya resign. Oke. Nah, Kenapa setelah resign nih, kalau boleh resign, kepingin coba yang lain sih, Oke, gitu. iya. Pengen coba yang lain gitu. Cuman yang lainnya juga saya belum tahu apa nih kira-kira kan yang lainnya. Saya resign, gitu. Saya resign. Bingung lagi mau coba apa, mau kerja apa gitu kan. Awalnya yang kepikiran di saya itu bukan coffee shop, tapi tempat makan, rumah makan gitu. Karena terus terang aja saya lebih bisa di dapur sebenarnya. Gitu, pinter enggak tapi bisa. Gitu kan. Nah, setelah dipikir-pikir, aduh banyak juga udah gitu, budgetnya juga kan lumayan untuk rumah makan gitu. Tiba-tiba aja timbul lagi pikiran, oh iya, apa gua buka coffee shop aja gitu kan. Gitu. Gua nggak pinter, gua nggak bisa. Gua nggak pinter, gua nggak jago. Tapi gua bisa bikin kopi. Gitu. Nah, makanya, terus sorry nih tak potong. Oke. Nah, ini kan untuk buka itu tadi bilang hitung-hitungannya kan nggak hanya bikin kopi aja ya, Iya. tempat semua. Iya. Saya nggak akan nanya itu, yang saya tanya itu mentalnya gimana sih, kesiapan gitu loh. Oke, kalau kesiapan jujur aja terus terang nggak ada kesiapan gitu, karena saya sama sekali nggak ada pengalaman. Saya cuma bisa bikin kopi gitu, pengalaman sama sekali nggak ada. Terus yang gitu. bisa bikin buka coffee shop akhirnya apa tuh? Keberanian, keyakinan, sama sabar. Iya. Keberanian, keyakinan, sama sabar. Iya. Konsisten. Ya. Nah, kalau saya ingat dulu pertama kali yang di Dewi Sri itu kan, kalau saya lihat ya tempatnya posisinya dia udah salah gitu ya. Iya. Tempatnya terpencil, Betul. pojok, nggak kelihatan. Betul. Nah, tapi dalam waktu singkat lah menurut saya gitu ya, saat ini ada 4 outlet kalau nggak salah ya, ada 4 outlet. Nah, itu dari 4 poin tadi, kenapa akhirnya bisa buka outlet kedua, ketiga? Apa yang dipikirin? Saya nggak nanya soal uang, soal modal, tapi kepikiran yang di kepala tuh. Kepikirannya awalnya sih karena saya ngerasa yang di Dewi Sri udah oke ya, udah bagus, dan orang juga udah mulai banyak tahu nih, gitu kan. Nah, tiba-tiba kepikiran, aduh, gue kepengen coba lagi nih expand, gitu kan, untuk yang kedua, ya kan, karena saya ngerasa orang udah banyak yang tahu. Nah, itulah keberanian saya untuk expand yang kedua, gitu. Jadi ya seperti sama di awal gitu, saya harus nekat juga nih, saya harus beraniin juga nih, gitu kan. Nah, apa sih hal yang paling menakutkan saat waktu pengembangan usahanya itu? Yang paling kedua, ini bisa berhasil apa enggak, atau gimana seperti yang pertama gitu? Ya, yang pertama dan kedua sih sama ya, sama-sama menakutkan, takutnya nggak jalan. Itu aja sih, takutnya nggak jalan. Cuman kalau kita nggak coba, kalau kita nggak yakinin, kita juga nggak akan tahu nih, ya kan? Kira-kira berhasil apa enggak gitu. Apalagi dengan dulu saya dengan modal seadanya, pas-pasan, tahu sendiri kan, cuma 3 kali 4 saya pertama itu. 3 kali 4 cuma 3 table gitu. Tapi ya alhamdulillah semenjak 2016 itu awal saya buka, dalam waktu 4 tahun saya udah bisa punya 4 outlet. Iya. Nah, waktu saat mulai nih, terus ditarik waktu ke sekarang, ada nggak sih pelajaran mungkin 1 atau 2 poin yang dulu nggak pernah kepikiran, ternyata ini harusnya ada loh dalam membangun sebuah usaha gitu untuk diri sendirinya Mas Adrian? Kepikiran sih karena saya juga nggak terlalu bisa banget untuk harus gimana dan seperti apa gitu. Jadi saya berpikir berdua dengan istri aja, ini kira-kira harusnya gimana, ini kira-kira harusnya seperti apa, karena partner saya di sini kan istri saya nih, gitu loh. Ayo kita kembangin ini berdua gitu. Nah, untuk seperti apa gimananya saya juga nggak punya cara khusus atau mempelajari khusus. Ya berjalan gitu aja sih. Jadi learning by doing. Betul. Nah, ini mungkin mengenai istri nih, menarik nih. Biasanya kan bisnis sama istri itu banyak orang suka bilang, aduh janganlah, susah.
pernah ngalamin itu atau enggak, atau apa sih tipsnya supaya bisa mulus istri jadi partner bisnis juga? Oke. Kalau selama ini sih awal-awalnya kan di tahun pertama semenjak VM buka, istri kebetulan juga udah ada pekerjaannya. Ya kan, begitu saya expand kedua, saya ngerasa kayaknya gue butuh didampingin gitu kan. Nah, saya coba bicara sama istrinya, udah coba yuk kita kembangin ini bareng-bareng deh, sama-sama bantu saya gitu kan. Dan istri oke, akhirnya dia resign kan. Resign, akhirnya kita kembangin jalan. Emang sih sempat berpikiran, aduh, gue kerja bareng nih sama Billy nih. Paling enggak, gue kemana-kemana udah ketahuan nih. Dia di rumah ketemu, di tempat udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan ketahuan. Tapi karena niat kita bareng-bareng kita ke depannya untuk kebaikan kita, jadi ya udah kita jalanin ya, saling pengertian aja sih. Saling pengertian ya. Jadi kita bagi-bagi tugas. Saya biasa saat ini saya lebih di operasional. Nah, istri saya lebih di back office-nya lah, yang segala macam keuangan dan lain sebagainya. Kalau saya yang operasional. Oh gitu. Kita bagi-bagi tugas aja lah. Jadi tidak diperlukan ilmu yang keren-keren sebenarnya ya, tapi kembali ya niat, terus sabar, konsisten, dan juga hal unik bahwa nggak bisa sendirian ya. Dalam hal ini yang paling dekat adalah istri. Kan banyak orang kok istri diajak kerja, mungkin alasannya sama apa enggak nih? Karena nggak perlu digaji gitu. Kalau menurut saya karena gini loh, ini kan tujuan awalnya kita memang sama-sama ya. Dari awalnya ya. Dari awal ya, kita memang sama-sama buka ini, kita memang sama-sama ngerintis ini. Jadi kalau saya nyari ke orang lain gitu, atau saya ambil untuk temenin saya, takutnya nggak cocok nih sayanya gitu kan. Betul. Paling nggak kan kalau sama istri ya kita benar-benar terbuka lah. Jadi di sini kita memang sama-sama kita pikirin. Itu aja sih kalau saya. Ini benar-benar beda gitu ya kalau orang ngalamin gitu ya ceritanya. Mungkin teman-teman yang sekolah, mungkin di kampus nggak ada cerita-cerita kayak gini ya, bukan mengecilkan nilai kampus. Nah, Mas Adrian, kan di luar sana nih, terutama di masa pandemi, setelah pandemi, ini kan banyak orang yang akan mulai bikin usaha. Dan mungkin ceritanya kayak Mas Adrian, modalnya mungkin pas-pasan aja, mungkin enggak ya, di bawah pas-pasan. Terus partner bisnis juga mungkin keluarga sendiri atau istri sendiri. Nah, boleh nggak sih dikasih wejengan atau versinya Mas Adrian untuk mereka bagaimana bisa memulainya? Ya, kalau untuk yang mau memulai, kalau menurut saya sih di saat seperti ini ya, kita dibutuhkan benar-benar keberanian. Keberanian untuk memulai. Gitu. Jangan terlalu banyak, gue usaha apa ya? Gue usaha apa? Kira-kira yang bagus apa? Nggak akan jalan gitu. Yang penting keberanian dulu. Lihat momen, lihat juga kira-kira apa yang bisa dilakukan sama dia yang akan dia jadikan usaha. Gitu kan. Yang kedua ya harus yakin. Ya, kalau yakin, ya insya Allah ini pasti bisa gue jalanin. Ini pasti jalan. Gitu. Itu sih. Keyakinan, berani, sama kalau udah berjalan pelan-pelan ya kita harus bener-bener konsisten tuh ya sama apa yang kita jalanin. Jangan, aduh ini kok begini-gini aja ya, aduh ini kok kayak gini aja, apa kira-kira jalan, ya udah kita jalanin aja dulu, pengen tahu nih kita sejauh mana, seberhasil apakah kita ke depannya. Itu aja sih. Itu aja. Oke, tadi saya sedikit jadi nambah pertanyaan satu, boleh ya? Dari caranya Mas Adrian bilang yakin itu, kayaknya benar-benar jadi sebuah power ya. Itu benar nggak sih kalau pendapat saya bahwa yakin itu diperlukan karena dalam kita membangun usaha serangan keraguannya banyak ya. Jadi perlu itu ya. Kayak dulu juga awalnya kalau dibilang nggak yakin, mas saya juga nggak yakin gitu karena selama saya di Bali ini saya perhatiin banyak yang buka, banyak juga yang tutup, gitu kan. Apalagi saya yang nggak punya pengalaman apa-apa, saya nggak punya background apa-apa, tapi karena saya merasa saya harus lakuin ini dan gue harus berani, gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Mas, terima kasih loh udah dapat ceritanya, sharingnya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaatnya dan kami tunggu outlet ke-5, ke-6. Insya Allah bisa ada ya. Amin. Oke, buat teman-teman terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Entrepreneur Next Door dengan kisah-kisah inspiratif yang lahir nyata di akar rumput bisa membawa manfaat buat kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.